Matius 1 ayat ke-1. Coba RK perhatikan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sejak kapan Yesus berada di zaman Daud dan Abraham? Ya, Sefer Hayu Hashin Sel Yesua Hamasya ben David ben Abraham. Ini sudah beda zaman. Kalau saya menggunakan standar yang sama yang kamu gunakan tentang Harun. Tadi saya tanya, di mana di dalam data Alkitab dikatakan bahwa Bunda Maria itu anaknya Ana dan Yoyakim itu di mana? Ini aja beda zaman. Ini beda zaman, saudara. Mana ada Yesus anak Daud dan anak Abraham? Aduh, si RK ini memang. Di dalam Lukas 2 ayat ke-8 disebutkan tentang kelahiran Yesus. Saya tanya kepada umat Kristen ya, di mana fakta tentang kelahiran Yesus di kandang domba? Saya tadi di awal sudah mengatakan RK, orang Israel, orang Palestina pada zamannya tidak pernah menyebut Iso Mesiho atau Isa Al-Masih alaihissalam itu dengan sebutan Yesus, karena Yesus itu artinya kuda. Tetapi pengertian ini dibawa ke Indonesia dan dibawa ke Barat. Nama saya Yonatan Nandar. Kalau ke Amerika ya tetap Yonatan Nandar. Ya. Adapun fonetik korespondensi yang beda-beda dikit. Contoh dalam bahasa Aramaik tadi sudah saya tunjukkan ya. Nih. Saya sudah tunjukkan. Terima kasih. Teman-teman kita lihat nih. Dalam bahasa Aramaik Yesus itu dipanggil apa? Makanya jangan panggil Yesus. Ini nih. Ya. Ketobo dilidute de Iso Mesiho. Iso Mesiho, bukan Yesus. Yesus itu artinya kuda. Jadi kalau kau mau manggil Yesua Hamasyah bahasa Ibrani, kalau mau manggil bahasa Aramaik de Iso Mesiho, kalau mau manggil dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Bahkan di dalam kitabmu sendiri dikatakan ya, dikatakan di dalam Matius 1 ayat ke-1 itu Iso, bukan Yesus. Jeder. Gak banyak baca tadi ya? Apa? Kamu gak Banyak, balas terlalu ya? banyak ya? Oh, kamu harus balas apa Yang mana? saya punya jawaban tadi dong, jawab yang tadi Surameria. Iya, nanti soalnya terlalu banyak, makanya kalau tektokan oke. Ini masalahnya terlalu banyak. Ya, silakan pencet. Oke. Pencet. Ya. Anda, kamu sebelum diskusi dan bawa data itu belajar bahasa Inggris dulu. Malu-maluin Anda ketika kamu baca bahasa Inggris tapi nggak ngerti artinya. Ya, itu malu-maluin Anda. Ya, makanya saya bilang sebelum bawa data belajar dulu bahasa Inggris. Ya. Kalau kamu nggak belajar bahasa Inggris, nanti ku buat memek kayak gini nih Nandar. Sebelum kau diskusi itu belajar bahasa Inggris, jangan sampai tidak bisa bahasa Inggris. Ini Nandar, ini yang saya bilang kamu ini fatal banget Nandar ya. Masa tunjukkan data tapi nggak bisa artikan. Tunjukkan data nggak bisa artikan, nggak bisa bahasa Inggris. Ya jadi gitu Nandar ya. Kalau kamu tunjukkan data harus bisa kamu artikan. Nah kemudian kedua, ketika kita berbicara tentang Yesus anak Daud, ben David, ben Abraham, itu bukan berarti berbicara tentang itu berbicara bahwa Mesias itu datang dari keturunan Daud, Nandar. Makanya ya ini kita lihat. Sefaria, Nandar ya. Sefaria ya. Ya, ini dalam Talmud ya, satu atau dua Mesias. Dalam Talmud ya mengatakan Mesias itu dari keturunan apa nih? Mesias ben David dari keturunan Daud.
Mesias yang terbunuh dari keturunan Yusuf, dari keturunan Daud. Ini Zefaria. Saya tidak tahu orang Yahudi membaca ini atau tidak, bahwa Mesias itu terbunuh. Nih, dari keturunan Daud. Ini Zefaria. Kamu buka dalam Sukah 52 ayat yang ke-6. Ya. Makanya dalam Matius 1 ayat 1, Yesus ben Abraham ben Daud. Sesuai dengan Sukah 52 ayat yang ke-6, bahwa Mesias itu dari keturunan Daud. Yang menjadi pertanyaan saya, Nandar, ya, kamu tolong jawab. Oke, yang ini, Nandar, saya memberikan sebuah diskusi itu kayak gini, Nandar, yang berkelas sedikit, Nandar, ya, supaya orang dapat edukasi. Dalam Lukas pasal 2 ayat 1, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ini pendaftaran pertama kali ketika Yesus lahir. Ya, Lukas 2 ayat 1 ini tertulis gak arkeologisnya? Ada nih. Ini arkeologisnya, Nandar. Ini dalam sebuah arkeologis, ya, dalam sebuah gestae Divi Augusti, ditempatkan di belakang Museum Arab Pacis di Roma. Lukas 2 ayat 1 itu tertulis ada nih dalam res gestae Divi Augusti, ya, RGDA. Ya, Kaisar Agustus yang memerintahkan sekitar 27 sebelum hingga menuliskan ringkasan prestasi mulai ini. Ini ada nih. Lukas 2 ayat 1 ada prestasinya. Ini bentuk arkeologis, ini dekret sensus 3 kali, Nandar. Prestasi yang mengatakan bahwa Agustus melakukan sensus 3 kali. Sesuai dengan apa? Lukas 2 ayat 1. Berarti Yesus kami bukan tokoh fiktif. Yesus kami ada. Bahkan Lukas 2 ayat 1 tercatat dalam bentuk arkeologis. Ya, prasasti dituliskan. Ya, dalam sebuah RGDA-nya ada. Sekarang saya minta jurnal bahwa Isa kamu itu lahir di pohon kurma. Saya minta jurnalnya ada nggak? Prasastinya ada nggak Isa lahir di bawah pohon kurma? Saya minta data eksternal. Kalau Isa, kita lihat nih, Nandar habis ini dia jawab nggak bahwa Isanya lahir di pohon kurma dan ada prasasti bentuk arkeologisnya, ada nggak? Dia jawab nggak? Yakin? Kagak jawab. Kamu percaya dia bakal jawab? Nggak bakal jawab, teman. Karena memang Isanya memang nggak pernah lahir di bawah pohon kurma sesuai bentuk prasastinya, kagak ada. Coba, saya tantang kamu jawab. Kalau ada Isa kamu lahir di bawah pohon kurma, ada prasastinya, ya, ada bentuk arkeologis seperti yang saya tunjukkan, saya mualaf, Nandar. Ya, kita lihat dia jawab nggak? Saya tunggu nih. Al-Imran 35-36, Maryam 20-28, terus dengan prasasti, ya, Isa lahir di pohon kurma sesuai dengan Maryam 23. Ya, ada nggak prasastinya seperti Lukas 2 ayat 1? Kalau tidak ada, mutar. Silakan, Nandar. Apa dong? Jangan marah, Nandar. Jangan nangis lah. Enggak, aku dari tadi aman-aman aja. Baik. Kita mulai ya. Cuma diskusi, jangan marah dulu, Nandar, ya. Janji dulu jangan marah, ya. Baik. Ya, silakan, Nandar. Ya, enggak, si RK ini kadang suka nggak jujur ya. Tadi bawa data dari UNESCO, katanya menurut UNESCO Yesus lahir di Bethlehem. Nggak dibaca secara lengkap. Ternyata Yesus itu lahirnya di goa. Goa apa itu? Teman-teman, dia tadi bawa data ini kan. Nih, dia tadi bawa data ini nih. Ya, Bethlehem lays 10 km south of the city of Jerusalem. Ternyata Yesus lahirnya di goa ini loh, the chip. Aduh, RK, kamu tuh bawa data tapi aja coba satu dan melupakan yang lain. Termenung dia. Yesus menurut data UNESCO bukan lahir di kandang domba, lahir di kandang goa. Di goa. Waduh, gua yang gelap itu tempatnya apa tuh? Aduh. Mengenai Harun di dalam Al-Quran surat berapa itu, teman-teman, itu ada, sudah dijelaskan oleh Rasulullah nih. Kamu bisa bahasa Inggris nggak, RK? Ibrani nggak becus, Yunani nggak becus, nih. Mughirah Syu'bah bernarasi, when I came to Najran, the Christian of Najran asked me, you right, or sister of Harun, Hadrat Maryam in the Quran? Yeah, whereas Moses was born much before the Jesus. When I come back to Allah, ini waktu gua, jangan lu ganggu, lu kelojotan lu. Ya kan? Kita lihat, teman-teman, ya.
when I came back to Allah's Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, I asked him about that. Whereupon he said the people of the old age used to give names to their person after the names of apostle on various person who had gone before them. Jadi Rasulullah sudah ditanya berkenan itu. Nabi-nabi terdahulu, orang-orang terdahulu kerap menggunakan nama nabi-nabi atau orang-orang soleh yang sudah dipakai oleh orang-orang soleh dari zaman dahulu. Makanya kalau kita lihat perjanjian baru dan perjanjian lama, banyak nama yang sama. Suami dari Miriam atau Maria alaiha salam itu kan Yosef, ya. Kemudian yang mengkhianati Yesus itu dalam bahasa Ibraninya Yehuda, menggunakan nama orang-orang soleh terdahulu, bukan berarti zamannya sama, dodol. Ibu Rita Wahyu mengatakan bahwa sosok Isa Al-Masih dengan Isa the Mesiho adalah sosok yang sama. Saya tanya sama kamu, data internal dan eksternal mana yang mengatakan Isa Mesiho dengan Isa Al-Masih adalah sosok yang berbeda? Kenapa kau tidak menunjukkan data ketika aku bertanya kepadamu? Dogma dan doktrin Kristen sudah dibangun sejak ribuan tahun yang lalu bahwa Yesus lahir di kandang domba. Di dalam Kristen ada sola gratia, ada sola fide, ada sola scriptura, kebenaran mutlak di dalam Alkitab sebagai firman Tuhan. Sekarang saya tanya, di mana di dalam Injilmu, baik kanonik baik sinoptik maupun non sinoptik, mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba? Menurut data UNESCO, Yesus lahirnya di goa yang gelap. Ini loh RK. Tuh, kamu tadi cuma sepotong-sepotong. Ternyata Yesus lahirnya di kandang di goa yang gelap. Tuh, the chip. Kamu tahu nggak chip? Bahasa Inggris bisa nggak? Saya sudah katakan kalau sumber eksternal RK, Rita Wahyu, seorang ahli Ibrani dari Kristen, ya, cuma Rita Wahyu dari kalangan Kristen Indonesia yang ahli bahasa Ibrani mengatakan kalau Nabi Isa dengan Nabi Isa dengan Yeshua HaMashiach adalah sosok yang sama. Sekarang saya minta, di mana pendapat eksternal Kristen, pendapat para sarjana Kristen mengatakan Isa dan Yeshua HaMashiach adalah sosok yang berbeda. Ini loh, Rita Wahyu, saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Jeder kan? Ya, jeder. Bingung? Tertunduk malu, bingung? Jawab pertanyaan saya. Di mana di dalam Alkitab dikatakan Yoyakim dan anak adalah orang tua dari Miriam? Karena Maria itu bahasa Yunani, dalam bahasa Ibraninya itu Miriam. Coba kamu cek. Kemudian yang kedua, tunjukkan bukti data Alkitab kalau Yesus lahir di kandang domba. Sampai dunia kiamat tidak akan bisa orang Kristen membuktikannya. Jeger. Aduh, kalah PK, kalah debat. Tekan. Bentar, bentar. Ini gua kena report nih. Teman-teman tolong jangan main report ya. Ntar dulu, ini gua ada puzzle sebentar. Gak bisa dipencet, ada puzzle. Si RK ada puzzle, jangan dipencet dulu. Gua nggak bisa geser. Sabar, ada puzzle. Ntar ya, ada puzzle ini. Oke, sudah bisa. Nah, baru silakan. Jangan main report ya. Ya, ada yang report, mulutmu aja yang salah. Loh. Silakan. Under. About that, bukan about that. Read, ya, membaca, bukan write. About that, bukan about that, bukan itu. Coba bilang that, about that. Coba bilang pronounce-nya. About, Jangan gimana? About that, coba About bilang. that. About that. Bukan about that, bukan. Saya ini Oh, that niat ya, baik. that ya. Jadi Ya, kamu bagus. About bukan apa tadi? Bukan about that, bukan. Coba about RK, that. aku bantuin bacain. Kamu bilang about
about heart. Oke, giliran saya. Coba. Oh, Mute. iya. Ya. Kayak nonton film The Raid gitu kan, dia baca ya, about heart ya. Oke Nandar ya. Kemudian kau bilang memang Yesus dalam gua ya. Memang itu sebuah penemuan yang betul Nandar. Ya, Bethlehem tempatnya. Makanya ada namanya gereja kelahiran ya. Gereja kelahiran di Migdal Eder itu nih ini gereja kelahiran Nandar. Teman-teman 4.100 orang, perhatikan ini gereja kelahiran. Kalian lihat ini ada seperti gua. Jadi gereja kelahiran itu teman-teman ya. Ya kalau kalian pergi ke gereja kelahiran dia seperti gua. Jadi teman-teman masuk itu ke bagian dalam gini. Pakai tunduk masuk ke dalam. Ya, jadi kayak seperti gua. Ya, jadi di orang masuk itu harus tunduk baru masuk ke dalam. Gitu. Ya. Jadi memang betul itu datanya Nandar. Yang penting gereja kelahiran itu Nandar, itu di Bethlehem Nandar, bukan di pohon kurma. Ya, tidak ada gereja kelahiran itu di bawah pohon kurma Nandar. Ya. Jadi gereja kelahiran itu di Migdal Eder di atas. Jadi dia seperti bentuk gua, masuknya itu tunduk merunduk ini baru kita itu. Nah, itu gereja kelahiran. Nah, ada lagi ada bentuk arkeologis, tetapi yang lahir di bawah pohon kurma ini tidak ada bentuk prasasti. Prasastinya sampai sekarang tidak ada. Ya, didirikanlah sebuah gereja Isa Al-Masih ya di bawah pohon kurma sebagai bentuk bahwa Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Gak ada Nandar. Jadi Nandar coba diskusi itu yang sedikit up gitu Nandar ya. Ya. Coba tunjukkan data yang lebih. Jadi data UNESCO itu betul UNESCO. Ya, memang dia seperti gua, tetapi tempat lokasinya di Migdal Eder. Ya, Bethlehem, Hai Bethlehem Efrata. Namanya sehingga gereja itu namanya gereja kelahiran. Ya, didirikan sebuah gereja, diberikan dijaga oleh sebuah ordo namanya Ordo Fransiskan yang menjaga dari Ordo Katolik. Ya, tidak ada tuh Isa Al-Masih lahirnya di bawah pohon kurma lalu dibuatkan arkeologis atau prasasti. Nah, ini ada gereja nih karena Isa dulu lahir di bawah pohon kurma. Enggak ada. Lagi-lagi pertanyaan saya kepada Nandar tentang Isa lahir di bawah pohon kurma dan sebuah bentuk prasasti gak ada. Lihat, larinya kemana-mana, ditanya apa jawab apa. Nandar coba banyak membaca Nandar, ya, biar ilmumu bisa upgrade. Dari dulu ilmumu itu aja. Makanya orang malas berdiskusi dengan kamu karena itu aja ilmumu Nandar. Saya pun malas berdiskusi dengan kamu karena ilmumu hanya gitu-gitu saja. Saya minta prasasti bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma sehingga didirikan sebuah gereja. Dari Meriam 23 itu ada sebuah bentuk arkeologisnya. Ada enggak? Paling-paling di Bethlehem prasastinya. Mana ada di bawah pohon kurma gerejanya. Saya minta prasastinya Nandar ya. Kemudian Nandar ya, kita lanjut diskusinya Nandar ya. Saya minta jawab. Pertanyaan saya tadi yang belum kamu jawab Nandar. Dalam surah Al-Imran ayat 35 dan 36. Lagi-lagi enggak mau jawab. Ini Nandar, perhatikan baik-baik ya. Ya. Kamu harus lihat baik-baik. Nih. Kamu jawab. Ya. Harun yang mana? Yang dalam Meriam 28. Harun yang mana? Terus Imran yang mana? Silakan jawab. Ya, masa Harun hidup di tahun 1530 bisa kenal Isa Al-Masih yang hidup di abad pertama? Harun yang hidup di abad tahun 1530 sebelum Masehi bisa kenal. Paman, tolong belah bulannya gitu ya. Paman, tolong membelah lautannya. Paman Musa belah lautannya dong. Di mana Isa saat Musa membelah lautan?